Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Supriyadi, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan PK PAUD, dengan name 186221500059, dimana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila untuk anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Fitrah Mulyati SPD MM. Para pendiri bangsa Indonesia telah menyusun dasar negara yakni Pancasila. Tentu setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan betul semua sila yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilai luhurnya menjadi pondasi dalam diri setiap anak, agar kelak ketika anak itu dewasa memiliki karakter kebangsaan, memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak berarti dimulai saat di bangku sekolah dasar. Namun, penanaman dapat dilakukan sejak anak berusia dini, bahkan menjadi sangat tepat karena anak usia dini akan lebih tertanam dalam hati dan benak-benak dengan baik. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bisa menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila juga penting dan wajib dikenalkan dan ditanamkan bagi anak-anak usia dini. Pengertian: untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru yang terdiferensi dan berfokus pada peserta didik, satuan pendidikan harus melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD, di mana kurikulum PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Kurikulum harus bersifat luas. 2. Kurikulum perkembangan atas dasar perkembangan secara bertahap. 3. Melibatkan anak didik, orang tua, dan masyarakat. 4. Kurikulum mampu melayani kebutuhan individu anak. 5. Kurikulum dapat mencukupi kebutuhan dan nilai masyarakat. 6. Sesuai dengan standar kompetensi. 7. Dapat memberikan layanan anak berkebutuhan khusus. 8. Menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat, memberi perhatian tentang kesehatan dan keselamatan anak, mengembangkan prosedur pengelolaan lembaga. Yang ke-11, pengelolaan sumber daya manusia. Dan 12, menyediakan sarana dan prasarana. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidikan, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Mengimplementasikan kurikulum di lembaga PAUD serta melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik efektif dan efisien sehingga tujuan tercapai secara optimal. Membuat perencanaan pembelajaran dengan kolaboratif dengan cara membuat template yang bisa digunakan sehingga memudahkan mengajar
pengajar untuk bisa membuat cepat dan memahami isinya. Langkah membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. Langkah membuat perencanaan yang efektif, pahami tujuan-tujuan harus jadi hal yang utama agar tahu apa yang ingin dicapai. Kenali murid, bagaimana cara belajar mereka, fokuskan perencanaan pembelajaran. Maksimalkan gaya mengajar yang berbeda, menggunakan cara mengajar yang berbeda setiap saat untuk bisa mengajar dengan efektif setiap murid yang ada. Buat rencana berlebih dan cadangan, membuat diskusi dengan para murid, mengajak mereka untuk bertanya dan mengemukakan pendapat yang mereka miliki. Tulis kemampuan yang diharapkan, tentukan waktu belajar, pastikan kita menentukan waktu yang pas. Dalam rencana pembelajaran, gunakan banyak bentuk interaksi. Dengan hal ini, tentu suasana belajar mengajar akan lebih hidup dan mudah untuk mengerti. Sisakan waktu untuk pertanyaan. Hal ini bisa menjadi diskusi. Selain itu, memancing lebih banyak pertanyaan yang akan membantu murid memahami materi dengan lebih cepat. Pastikan mudah dimengerti. Guru pengganti. Penting untuk membuat perencanaan pembelajaran yang mudah dimengerti orang lain atau guru pengganti. Kesimpulan di zaman sekarang ini sangatlah penting penerapan nilai-nilai dasar Pancasila bagi anak-anak usia dini. Selain sebagai pembentukan karakter, penerapan ini juga bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan tentang kesatuan dan persatuan bagi anak tersebut. Di zaman yang sudah canggih ini, secara perlahan hampir melupakan apa dasar dari negara sendiri. Perlahan harus bisa kembali kita tanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada mereka, terutama juga generasi milenial sekarang ini. Karena generasi inilah yang akan memimpin bangsa kita ini di zaman yang akan datang. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.